Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Maharani dengan nomor NIM 1908106078 dari kelas Biologi C. Akan menjelaskan tentang siklus hidup Ascomycota dan Basidiomycota. Siklus hidup Ascomycota. Siklus hidup Ascomycota dimulai dari Ascospora yang tumbuh menjadi benang atau hifa yang bercabang-cabang. Kemudian, salah satu dari beberapa sel pada ujung hifa berdiferensiasi menjadi ascogonium yang ukurannya lebih lebar daripada hifa biasa. Sedangkan pada ujung hifa yang lain akan membentuk antheridium. Antheridium dan ascogonium tersebut letaknya berdekatan dan memiliki jumlah inti yang haploid. Pada ascogonium tubuhnya trikogin yang menghubungkan ascogonium dengan antheridium. Melalui trikogin ini, inti dari antheridium pindah ke ascogonium dan kemudian berpasangan dengan inti pada ascogonium. Selanjutnya, pada ascogonium tumbuh sejumlah hifa yang disebut sebagai hifa ascogonium. Inti-inti yang membedakan secara mitosis dan tetap berpasangan. Hifa ascogonium ini tumbuh membentuk serta bercabang. Bagian ascogonium berinti banyak, sedangkan pada bagian ujung hanya berinti 2. Bagian ujung inilah yang akan tumbuh menjadi bakal ascus. Hifa ascogonium ini kemudian berkembang disertai dengan pertumbuhan miselium vegetatif yang kompak. Mereka akan membentuk tubuh buah. Sedangkan 2 inti pada bakal ascus akan membentuk inti diploid yang kemudian membelah secara meiosis untuk menghasilkan 8 spora ascus atau ascospora. Apabila ascospora tersebut jatuh pada lingkungan yang sesuai, maka ia akan tumbuh membentuk hifa. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang siklus hidup Basidimycota. Siklus hidup Basidimycota dimulai dari Basidiospora atau Conidiospora yang tumbuh menjadi hifa bersekat dengan satu inti. Pada 2 ujung hifa yang berbeda strain yaitu strain jantan dan strain betina. Pada gambar di sini strain jantan ditandai dengan tanda strain plus, sedangkan strain betina ditandai dengan strain minus. Mereka akan bersinggungan dan dinding selnya larut. Kemudian, inti sel dan strain jantan pindah ke strain betina, sehingga akan menghasilkan sel dengan 2 inti atau dikaryotik. Sel dikaryotik ini tumbuh menjadi miselium dikaryotik. Miselium ini akan tumbuh juga menjadi badan buah yang bentuknya sesuai dengan bentuk induknya, yang berbentuk seperti payung. Kemudian akan menghasilkan basidium yang terdapat pada lapisan yang disebut dengan hymenium. Di tempat inilah kemudian akan terjadi suatu karyogami yang merupakan suatu persatuan antara 2 inti, yaitu satu inti, kemudian inti tersebut akan mengalami sebuah pembelahan meiosis dan akan membentuk 4 spora haploid yang disebut dengan sebutan basidiospora.